Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ramadan, Idul Fitri, bahkan juga bulan Syawal kita. Insyaallah ini sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah. Di antara yang biasa dimanfaatkan di bulan Syawal kemarin adalah banyak kegiatan halal bihalal, silaturahim, saling memaafkan. Artinya kita ingin menguatkan ukhuwah, persaudaraan dan kebaikan sosial kita. Tapi sebagaimana kita tahu, Syawal tidak menjadi waktu yang dikhususkan untuk silaturahim, saling memaafkan. Itu hanya momen yang bisa kita manfaatkan. Karena itu sejatinya kita menyambung hubungan baik, merajut persaudaraan, itu saling memaafkan, itu terus-menerus dalam kehidupan kita, sebab ini adalah di antara tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Selain bertakwa kepada Allah, juga merajut hubungan baik dengan sesama. Maka dua hal ini akan kita jaga sampai akhir hayat kita nanti, terus tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua, terus membina hubungan baik dengan sesama kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah adalah pesan penciptaan kita di dunia ini. Jadi mari kita lihat misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Bahwa ketika kita akan diciptakan oleh Allah, pesan pertama, salah satu pesan pertama untuk kita jaga, itu ternyata adalah kebaikan dengan sesama, selain tentu ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin sebelum ke Al-Baqarah ayat 30, Bapak Ibu, kita bisa ke An-Nisa ayat yang pertama. Ini dua tugas utama kita di dunia ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam itu ibunda Hawa. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan kalian kemudian manusia itu dikembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. Lalu setelah dicipta dari Nabi Adam dan ibunda Hawa, dikembangbiakkan menjadi manusia yang banyak laki-laki dan perempuan, apa tugas kita? Disebut Pak, Bu, dalam surat An-Nisa tadi, tugasnya dua di dunia. Pertama, wattaqullaha allazi tasaaluna bi. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Bertakwa artinya tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka dalam ayat yang lain, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah takwa, apa yang kedua yang menjadi tugas kita setelah diciptakan di dunia ini? Tugas kedua kata Allah, wal arham. Jagalah, peliharalah hubungan silaturahim. Jadi dua ini yang harus dijaga dalam hidup kita. Maka orang fasik, orang yang disebut banyak dosa oleh Allah, itu juga ciri-cirinya secara umum dua. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-26-27. 26 bagian akhir Allah menyebut orang fasik, lalu 27-nya Allah menyampaikan ciri-ciri orang fasik. Orang fasik, orang yang banyak dosa. Ciri-cirinya kata Allah, siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu kokoh. Apa perjanjian dengan Allah ini? Perjanjian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita ini siap mentaati Allah. Dalam rahim ibu kita, dalam alam rahim, kita sudah diminta bersaksi, alastu bi rabbikum. Apakah aku Tuhan kalian, kata Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau Tuhan kami. Lahir kita dalam keadaan fitrah, lalu kita pun bersyahadat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, itu juga perjanjian dengan Allah. Nah, orang fasik itu pertama melanggar perjanjiannya dengan Allah. Dia tidak tunduk dan patuh kepada Allah, melanggar perintah Allah. Lalu yang kedua, orang fasik itu kata Allah, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Dan dia memutus apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim. Dia memutus hubungan dengan sesama,
dia suka berkonflik, ini yang disebut dengan orang yang fasik. Dan mereka merusak di muka bumi, kata Allah, mereka inilah orang-orang yang rugi. Maka kita Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hidup ini kita pegang dua ini. Dengan Allah kita taat, kita sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kedua, hubungan baik dengan sesama juga kita jaga dengan sebaik-baik. Maka pagi hari ini luar biasa, kita bersama beribadah kepada Allah, sholat subuh, ini ibadah kepada Allah, majlis ilmu. Tapi di sisi lain ada kebersamaan. Kita luangkan waktu di Ahad pagi, bersama-sama berkumpul dengan keluarga, tetangga, kebersamaannya itu kuat. Apalagi nanti sepertinya setelah kuliah subuh ada MBG-nya seperti itu. Betul ya Pak? Kok tahu Ustaz? Karena pintu terbuka sedikit, ada rombong soto kelihatan dari MBG ini. Jadi kebersamaan ini kita kuatkan bersama Bapak Ibu. Dengan Allah bagus, dengan sesama bagus. Saya ingin ke surat Al-Baqarah ayat 30. Bahkan sejak kita diciptakan dan Allah menyampaikan itu kepada para malaikat, isu pertama yang menjadi perbincangan antara Allah dan para malaikatnya itu adalah bagaimana manusia itu setelah dicipta itu bisa baik dengan sesama. Ini diantara isu yang paling utama saat kita diciptakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia sebagai khalifah, pengelola di bumi nanti. Apa kata malaikat Bapak Ibu sekalian? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang bernama manusia yang dikhawatirkan, bahasanya setelah diciptakan akan justru saling menumpahkan darah dan merusak di muka bumi ini. Man yufsidu fiha, merusak di muka bumi, wa yasfiku dima, dan saling menumpahkan darah. Jadi malaikat itu Bapak Ibu sudah menyampaikan kekhawatirannya. Jangan-jangan kalau dicipta malah merusak bumi, malah saling menumpahkan darah, bermusuhan, berkonflik, puncaknya sampai menumpahkan darah satu dengan yang lain. Khawatirnya malah seperti itu nanti manusia itu. Apa kata Allah? Qala wa nahnu, malaikat dulu melanjutkan, sementara kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, memujimu, mensucikanmu ya Allah. Ibaratnya kami makhluk yang memujimu, mensucikanmu. Kenapa harus mencipta manusia yang dikhawatirkan justru akan saling bermusuhan satu dengan yang lain? Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Jadi dulu malaikat sudah khawatir kepada kita. Tapi di tengah kekhawatiran malaikat itu,
Allah masih memberikan kepercayaannya kepada kita manusia. Allah masih memberikan amanahnya kepada kita manusia. Dalam tanda kutip, Allah seperti membela kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku lebih tahu apa yang kalian tak ketahui. Allah berikan kepercayaan itu, Allah berikan amanah itu untuk mengelola bumi, untuk baik dengan sesama di bumi ini, di tengah kekhawatiran para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa pesannya? Siapapun yang setelah dicipta justru berkonflik, bermusuhan terus-menerus tanpa alasan yang dibenarkan. Siapapun yang telah dicipta justru merusak bumi ini, rakus, tidak menghiraukan bumi ini. Yang diperhitungkan hanya keinginan nafsu pribadi saja. Siapapun yang setelah dicipta masih berkonflik dengan sesama, merusak bumi, berarti sungguh dia telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu malaikat sudah khawatir, tapi Allah tetap mempercayai kita. Lalu setelah dicipta kita berkonflik, lalu setelah dicipta kita merusak bumi, kita orang yang mengkhianati kepercayaan Allah, mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu yang rugi kita sendiri. Sementara Allah Maha Kaya, Maha terbatas kekuasaannya, akan rugi sedikit pun walaupun manusia mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, ini amanah dari Allah untuk menjaga hubungan baik ini, amanah, kepercayaan Allah kepada kita. Tapi kadang-kadang Pak, ada orang bermusuhan justru membawa-bawa nama Allah. Ini kebalik. Tentu kita tidak bicara kondisi khusus seperti peperangan, penjajahan. Dulu kita zaman penjajahan tentulah membela diri. Dan di antara semangat kita berjuang adalah semangat mencari keridhaan Allah, menghilangkan kezaliman di muka bumi, menghilangkan penjajahan di muka bumi. Itu kondisi khusus Pak. Yang kita bahas ini setelah ada penjajahan, ada hal-hal yang memang dibolehkan untuk kita membela diri, melakukan perjuangan, suasananya aman damai, lalu masih ada orang yang berkonflik tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, ini berarti dia menentang apa yang diamanahkan Allah. Allah menyuruh berbuat kebaikan, merajut ukhuwah, dia malah sukanya berkonflik. Katanya ada Pak, harusnya dengan nama Allah itu kita berdamai, menjaga persaudaraan. Ada yang dengan nama Allah justru malah berkonflik. Apa contohnya Pak? Bu, katanya ada orang yang mau pinjam uang ke temannya. Ternyata temannya tidak ngasih. Saya juga banyak kebutuhan. Saya mohon maaf tak bisa ngasih pinjaman. Apa kata orang yang pinjamin Bu? Kalau begitu katanya, demi Allah saya tidak akan lagi datang ke rumahmu selama-lamanya. Ini namanya demi Allah, tapi memutus silaturahim. Suami istri juga kadang-kadang begitu Pak, terbalik-balik. Ucapan salam itu harusnya mendekatkan. Salam itu mendoakan yang baik, saling menyatu dalam berkah dan rahmat Allah, keselamatan dari Allah. Tapi ucapan salam kadang justru menjadi awal permusuhan. Contoh suami istri Pak. Suaminya jengkel. Ya sudah mah, aku tak keluar dari rumah ini. Assalamualaikum. Kayak sejak salam ini kita bermusuhan. Apa kata istrinya? Oke Pak.
wa alaikumussalam. Jadi setelah salam ini kita bermusuhan. Padahal salam itu membuka komunikasi. Orang yang berkonflik itu yang terbaik, wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik adalah yang mengawali dengan salam. Kita kadang terbalik-terbalik, Pak. Zikir itu, Bu, harusnya melembutkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tapi ada ibu-ibu bilang ke saya, kadang-kadang zikir itu, Ustaz, saya malah emosi. Kok bisa, Bu? Pulang dia, Pak, lihat cucunya atau anaknya yang masih kecil bikin kocar-kacir di rumahnya. Apa kata dia? Astagfirullahaladzim, katanya. Itu istighfar tapi sambil ngamuk sebenarnya. Jengkel. Dan zikir itu harusnya bisa melembutkan hati. Ya awal mungkin shock dengan itu, ya bisa dimaklumi. Setelah itu banyak-banyak istighfar untuk melembutkan hati. Jadi ini, Pak, pesan dari Allah untuk menjaga hubungan baik dengan sesama. Sekarang bagaimana cara kita menjaga hubungan baik? Ada beberapa, Pak, yang mungkin kita bisa kaji bersama. Satu, jangan pernah memandang orang lain sebelah mata. Ini pertama. Awal dari permusuhan antara iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, salah satunya itu adalah memandang sebelah mata. Apa kata iblis, Pak? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta dari api, sementara dia, ya Allah, Adam itu hanya dicipta dari tanah. Jadi ada meremehkan orang, memandang sebelah mata orang lain, lalu menyombongkan diri. Awal permusuhan, salah satunya kesombongan, lalu memandang orang lain sebelah. Ini jangan kita lakukan, Pak. Kita ini memang berbeda, suku bangsa beda, profesi beda, status ekonomi sosial beda. Tapi kata Allah, perbedaan-perbedaan itu justru lita'arafu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk saling kenal mengenal, saling mengisi, saling melengkapi. Bukan untuk saling mengunggulkan diri, lalu memandang rendah orang lain. Lihat dalam surat Al-Hujurat ini, Bapak Ibu, kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa maknanya, Bapak Ibu? Dari ayat ini kita diingatkan. Memang kita bisa berbeda-beda. Suku bangsa berbeda, jenis kelamin berbeda, bahasa berbeda. Bahkan kalau kita ambil hikmah lebih luas, pekerjaan berbeda, status ekonomi sosial berbeda, memang beda-beda. Tapi kata Allah, kalian dicipta seperti itu untuk saling kenal mengenal, saling merajut persaudaraan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah sedang memberi ketegasan. Yang paling mulia itu bukan karena suku bangsanya,
bukan karena pekerjaannya, bukan karena status ekonomi sosialnya. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Bapak Ibu sekalian, siapapun yang masih menganggap standar kemuliaan itu dari suku bangsa, siapapun yang masih menganggap standar kemuliaan itu dari pekerjaan, status ekonomi sosial, fisik, kalau ganteng cantik dipuja-puja, kalau maaf hitam dianggap tidak ganteng, tidak cantik, dibully, diremehkan, dipandang sebelah mata. Siapapun yang masih menganggap kemuliaan dari itu semua, pekerjaan, kekayaan, fisik, suku bangsa, sungguh dia telah berani membuat standar kemuliaan sendiri yang menantang standar kemuliaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan yang paling mulia itu yang paling takwa. Kata dia, tidak ya Allah. Yang paling mulia itu yang fisiknya menawan, yang tak menawan, diejek-ejek, dibully-bully. Allah mengatakan yang paling mulia, yang paling takwa. Kata dia, tidak ya Allah. Yang paling mulia itu suku bangsa ini, yang suku bangsa itu diremehkan. Yang paling mulia itu pekerjaan ini, pekerjaan yang seperti lainnya dianggap rendah. Kita menantang standar kemuliaan yang telah ditetapkan Allah. Siapa kita? Sementara Allah yang maha kaya, maha mulia, maha luar biasa, menganggap standar kemuliaan itu dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, pertama, jangan memandang sebelah mata orang lain. Kita semua dicipta berbeda untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada katanya Pak, yang melihat itu dari sisi fisik. Saya mungkin pernah cerita Pak, dulu awal ke Jawa, saya suka dibully-bully. Ya, mungkin maksudnya bercanda, tetapi tentu harus berhati-hati ya, agar tak sampai kemudian jatuh pada merendahkan orang. Jadi saya pernah suka dibilangin, Bu, kamu kan kulit hitam katanya, jangan cari istri yang kulitnya putih nanti. Saya bilang kan tidak apa-apa memperbaiki keturunan. Jangan katanya. Sebab kalau suaminya hitam, istrinya putih, takut anaknya seperti papan catur katanya. Hitam putih. Nah, ada lagi waktu di pondok Pak, saya ingat sekali Bu, saya diberi hadiah sama santriwati. Kita tidak pernah ketemu Bu, masing-masing sekolah masing-masing dibedakan. Paling kalau acara-acara bersama di masjid tak tahu. Saya diberi hadiah Bu, santriwati ngasih hadiah ulang tahun, namanya masih anak-anak muda ini. Saya buka itu Bu, saya kaget Pak. Hadiahnya itu pemutih baju, backlin Pak, pemutih baju. Ada tulisan di bawahnya, setelah aku mengenalmu, ternyata hatimu tak sehitam kulitmu, katanya. Saya heran, ini muji apa ngenyek ini kira-kira. Masa-masa masih kecil dulu di sekolah. Nah, jangan menghina dari sisi suku bangsa juga. Saya sudah cerita Pak, saya dari Sumeneb, Madura. Dulu suka di ejek-ejek juga Pak. Ya, mungkin bercanda maksudnya. Katanya di Sumeneb itu tidak ada nasi goreng katanya. Saya protes. Ada kok, kita beli bisa tiap malam. Tidak ada nasi goreng itu di Madura itu tidak ada. Ada, kenapa aku bilang tidak ada? Sebab orang Madura itu Pak katanya makanan pokoknya nasi jagung. Kalau digoreng malah jadi marning katanya. Lama saya iya juga ya. Sekarang sudah tidak jarang yang pakai nasi jagung.
kecuali buat suka-suka. Katanya juga di Sumeneb itu tidak akan pernah ada di Madura itu bandara. Zaman dulu belum ada bandara, Pak. Sekarang sudah ada. Tapi walaupun ada, pesawatnya itu, Pak, awalnya sarannya Senin Kemis lah. Lama tak trayek lagi sekarang. Tak tahu nanti mungkin bisa trayek. Dulu tak ada bandara. Tidak mungkin katanya ada bandara di Madura. Kenapa saya bilang? Bisa saja ke depan ada. Dan sekarang ada. Tak mungkin. Kenapa? Karena setiap pesawat mau turun katanya, Pak, tidak jadi. Kenapa? Terganggu dengan asap penjual sate katanya. Balik lagi. Bisa turun di situ. Ternyata sekarang ya itu tadi, Pak, Senin Kemis bahkan kadang tak trayek. Mungkin karena penumpang belum terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kita memandang orang lain sebelah. Bahkan dalam persoalan ketaatan agama sekalipun. Ada orang merasa lebih taat, lebih berilmu, lalu memandang rendah. Tidak. Kita tak tahu, kata Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan kau merasa paling suci. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara. Mungkin maaf Pak yang awam justru punya hati yang bersih karena ikhlas kepada Allah. Apa yang mau dia sombongkan dari ilmunya? Ngaji biasa-biasa. Jadi ikhlasnya mungkin lebih kepada Allah. Mungkin yang nampak biasa secara pengetahuan agama, dia orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dia yang tak pernah ada sakit hati dengan sesamanya. Kita tak tahu. Jadi bahkan dalam ketaatan pun jangan memandang rendah orang. Tugas kita bersama-sama mengajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu pengalaman Pak tentang ini. Saya diminta mengisi tafsir Al-Qur'an. Lalu saya ngisilah Pak. Sebelum ngisi saya minta ngaji dulu. Baca Quran dulu. Ibu-ibu ini Pak, tidak terlalu tua, biasa-biasa. Saya minta ngaji satu. Sampai di ibu yang kira-kira urutan keempat barangkali, itu ngajinya belepotan. Bisa ngaji. Salah ngaji. Ya kita ingatkan, kurang panjang Bu, kurang pendek, dengungnya. Sampai teman-temannya itu agak-agak gimana gitu Pak, melihat teman tidak bisa ngaji. Mungkin terbersit di hati saya juga perasaan ini kok tidak bisa ngaji sendiri nih. Kan tidak belajar ngaji waktu kecilnya. Mungkin muncul rasa seperti itu. Dari ini jangan Pak. Justru kita bantu dia. Dia hadir ke majelis ilmu saja sudah berpahala luar biasa. Jangan kecilkan. Ilmu itu untuk mengangkat derajat, bukan untuk merendahkan. Di dalam menyampaikan ilmu, harus punya rasa ingin mengangkat derajatnya atas izin Allah, bukan untuk memandang dia sebelah. Lalu Pak, tidak bisa-bisa ini Pak ngajinya. Selesailah. Mungkin terbersit perasaan begitu. Bisa ngaji. Apa yang terjadi Pak? Nah ini saya ingat betul. Kira-kira sepekan setelah itu Pak, saya ada masalah jual beli tanah untuk yayasan di tempat saya, di kampung saya. Di desa itu Pak, jual belinya ada sedikit persoalan. Saya mau konsultasi ke jamaah yang notaris. Saya tanya-tanya lah Pak, siapa di antara jamaah itu yang notaris? Saya ingin tanya-tanya banyak hal. Setelah nanya kanan kiri, diberi informasi, diberi kontak. Ternyata Pak, yang tidak bisa ngaji itu notaris ternyata. Dapat saya nomornya. Saya telepon, Bu,
Saya mau konsultasi, monggo Ustaz. Saya datang Pak ke kantor, habis ternyata Bu. Begitu datang ke kantor, saya sampaikan begini persoalannya. Apa yang terjadi Pak? Kata beliau, aduh Ustaz, ini harusnya tidak dibeli Ustaz. Ini ada masalah Ustaz. Ini tidak boleh langsung dibeli. Dalam hati saya, minggu lalu saya yang bilang, kurang pendek Bu, kurang panjang bacaannya Bu, benungnya kurang. Hari itu saya Bu, salah ini Ustaz, harusnya tidak langsung dibeli. Dalam hati saya, orang itu ternyata ada kelebihan, ada kekurangan. Jangan merasa hebat dengan kita. Dalam hati saya, kayaknya minggu lalu tajwidnya saya koreksi. Sekarang saya yang dikoreksi, jual belinya keliru. Maka hidup ini jangan merasa hebat sendiri, lalu memandang rendah orang. Ada satu cerita Bapak Ibu, seorang guru besar, tentu banyak guru besar yang baik-baik Pak. Tapi ada yang merasa sombong dengan diri. Dia mau mengadakan penelitian di satu pulau kecil. Rombongannya udah berangkat, dia terlambat. Dia akhirnya dibantu oleh nelayan pakai perahu ke pulau kecil. Di sepanjang perjalanan, profesor ini nanya, Bapak, kepada nelayan ini, Bapak tahu rumus fisika ini. Kata nelayan, saya tidak tahu Pak, saya tidak pernah belajar begitu. Saya hanya jadi nelayan sejak kecil. Tuh Pak, kata profesor, ilmu begitu aja tidak bisa, Bapak tidak akan sukses menjalani hidup ini. Terus perahunya berlayar. Bapak tahu rumus kimia ini. Saya tidak tahu Pak, tidak pernah belajar. Pak, gimana Bapak bisa sukses? Bapak tidak akan sukses menjalani hidup ini. Ternyata tiba-tiba setelah itu Bapak Ibu, angin bertiup kencang, ombak besar, perahunya terombang-ambing, profesor tadi terpelanting ke pojok, pegangan dia takut tenggelam. Detik-detik kapal perahunya mau tenggelam. Gantian Pak, nelayannya yang nanya, Pak Profesor, apa Pak Profesor punya ilmu berenang? Kata profesor, tak punya Pak. Apa kata nelayan ini? Kalau begitu Pak Profesor tidak akan sukses menjalani hidup ini. Jadi orang itu Pak punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan pernah memandang orang lain sebelah. Bersihkan hati kita dari merasa hebat, merendah-rendah. Kita ini dicipta untuk dita'arofu, saling kenal antar tetangga, antar sahabat. Kita tak ada yang lebih tanpa kurang, ada yang kurang tanpa. Ini pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, hentikan konflik, permusuhan satu dengan yang lain. Sudah tak merendahkan, sekarang jauhi, hentikan konflik-konflik permusuhan. Kalau belum terjadi Pak, Al-Quran memberi pesan. Kata Al-Quran, la tadlimuna wa la tudlamun. Kalau konflik belum terjadi, ingat pesan ini. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian jangan menzalimi orang lain, kalian pun jangan dizalimi oleh orang lain. Apa maknanya? Kita ini Pak, kadang begitu takut dizalimi oleh orang. Itu boleh. Takut hak kita diambil. Kalau ada tetangga bangun rumah, takut rumah kita kotor. Kita takut dizalimi orang. Boleh, itu hak kita. Tapi Allah mengingatkan, jangan hanya takut dizalimi, tapi takutlah juga menzalimi orang lain. Engkau tidak menzalimi orang, engkau pun tidak dizalimi oleh orang. Jadi harus punya rasa itu. Tidak hanya takut dizalimi Pak, tapi takut menzalimi orang. Apa kata-kata saya ini menyinggung perasaannya? Apa mungkin yang saya lakukan di rumah ini
mengotori rumah orang, kita menyampaikan dulu. Kita takut menggolimi orang, tidak hanya takut digolimi. Karena kalau digolimi Pak, masih ada positifnya. Yaitu kata Nabi, doanya mustajabah. Orang yang digolimi, Allah akan memberikan keadilan nanti. Dunia atau utamanya akhirat ini. Tapi kalau menggolimi, tidak ada kebaikan sedikit pun. Kata Nabi, ittaqul zulma, innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kamu dari menzalimi orang, karena menzalimi orang itu adalah kegelapan kelak saat engkau dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya takut menzalimi, tapi takut, jangan hanya takut dizalimi, tapi takut menzalimi. Maaf Pak, bahkan saat kita parkir mobil, ini kira-kira orang bisa lewat apa enggak? Orang terganggu enggak ini saya parkir di tikungan misalnya. Ada rasa ingin menzalimi orang, bukan hanya takut dirinya takut. Katanya ada ibu-ibu mau beli jeruk di pasar. Saking takutnya terzalimi Bu, maka ibu-ibu ini tidak mau langsung beli. Harus nyicip dulu, takut dizalimi, takut dapat yang kecut. Tapi karena saking takutnya terzalimi Bu, nyicipnya itu hampir setengah kilo. Ini namanya menzalimi orang. Nah, jadi masing-masing kita waspada. Kalau sudah terjadi, sedang terjadi, tadi sebelum terjadi, kalau sedang terjadi, Nabi memberi resep. Kalau marahnya itu dalam keadaan berdiri, disuruh duduk. Artinya pengendalian diri. Dalam hadis disebutkan. Kalau duduk masih marah, cari tempat lain untuk dia menenangkan diri dengan berbaring. Lagi emosi, kata Nabi suruh baca ta'awud. Karena emosi itu dari setan. Nah, maka a'udzubillahi minasyaitonir. Begitu pula ibu-ibu Bu, kalau lagi ada masalah di rumah, konflik dengan suami, na'udzubillah, ibu baca ta'awud. Usir setannya, jangan usir suaminya. Setan. A'udzubillahi minasyaitonir. Cuman kalau ibu yang dimarahi Bu, saya titip, a'udzunya itu agak pelan-pelan sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau ibu yang dimarahi, jangan suami pas marah-marah ke ibu, a'udzubillahi minasyaitonir. Kata suami, kayak saya setannya aja. Maka kata Nabi, berwudu, ambil air wudu. Setan itu dari api, kata Nabi, api itu padam dengan air. Maka siapa yang sedang emosi, hendaknya dia berwudu. Banyak hadis-hadis tentang ini, riwayat Imam Muslim dan yang lain. Jadi kendalikan betul emosi. Ibu kalau lagi marah dengan suami, ibu larinya ke, kalau biasanya orang ke kamar, larinya itu jangan ke lagu, tapi lari ke Quran, baca Quran, itu menunjukkan. Karena kalau lari ke lagu, itu tergantung lagunya. Kalau lagunya tiada maaf bagimu, itu malah jengkel ibu itu. Keluar kamar, tiada maaf bagimu. Apalagi kalau lagunya pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi larinya ke Quran. Pokoknya pengendalian diri ini disebut wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi dengan sebaik-baik. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada untungnya orang berkonflik itu, dunia akhirat tidak ada untung. Di akhirat saling menuntut, berkesudahan. Satu menuntut yang lain, nanti yang menuntut ini dituntut oleh orang, berkesudahan.
Orang berkonflik itu kata Nabi bahaya. Justru bisa jadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Saling menuntut. Di dunianya pun tidak ada kebaikan dari konflik. Hentikan. Cuma tidak ada manfaatnya. Dua-duanya rugi. Ada yang berkonflik itu Bapak Ibu katanya tidak mau lewat gang itu karena saya jengkel sama yang di sana itu. Mau lewat. Dia muter cari jalan lain. Setelah muter, ternyata jalan di buntu ada hajatan. Balik lagi ke sini. Bahkan Bu, kata penelitian ilmiah Bapak sekalian, orang yang relasinya buruk dengan sesama itu bisa mempengaruhi kesehatannya. Ada penelitian. Jantungnya lebih berdekatnya tidak stabil dan energinya negatif. Tekanan darahnya tinggi, asam lambungnya bisa naik karena hari-harinya memikirkan dendam, emosi. Apa gunanya? Rugi pada diri kita sendiri. Bukankah hidup ini singkat, indah kalau kita gunakan untuk bersenyum, berbuat kebaikan, berdamai, energi positif terbangun pada diri kita, sosialnya baik, indah. Tak usah disesatkan lagi hidup yang singkat ini dengan dendam, amarah, emosi dan sebagainya. Kita indahkan dunia ini. Nyaman, hari-hari senyum, hari-hari damai, ada persoalan satu dengan yang lain. Dan banyak negatifnya untuk urusan konflik di dunia ini. Apa di antara negatifnya Bapak Ibu? Saling rugi katanya. Ada suami istri, mungkin sedikit Pak, ada suami istri yang berkonflik, tidak saling sapa. Akhirnya suaminya mikir, Ramadan ini, pas Ramadan malah berkonflik dengan istrinya. Apa kata suaminya? Siapa nanti malam yang membangunkan saya sahur? Bingung suaminya. Gimana? Mau ngomong gengsi, tapi mangkel-mangkelan sama istrinya. Akhirnya suaminya punya ide, Bu. Ditulis Pak di kertas. Tolong bangunkan aku sahur nanti malam. Ditaruh di meja riasnya. Tidur suami. Ternyata sampai subuh Pak, tidak dibangunkan sama istri. Marah suaminya. Dek, kenapa tidak dibangunkan? Kita memang mangkel-mangkelan, tapi kalau sahur bangunkan. Gimana kalau aku tidak kuat nanti ini puasa tidak sahur? Apa kata istrinya? Sudah tak bangunkan Mas tadi malam. Mana? Itu katanya. Ternyata dibangunkannya pakai tulisan juga ternyata. Mas bangun, Mas sahur katanya. Bangun Pak. Jadi yang rugi kita sendiri. Untungnya konflik ini merugikan. Segera rajut kembali persaudaraan. Suami istri, anak-anak dengan orang tua saudara, jangan ada konflik. Maka suami-suami Pak, jangan gengsi untuk minta maaf dulu kepada istri. Tidak masalah, biar cepat selesai persoalan. Ada katanya istri itu marah Pak, marah tidak karu-karuan, tidak mau ngomong sama suaminya. Tapi suaminya ini punya hati yang lapang, dia mau menyambung, dia mau nyapa. Bolak-balik, tidak mau ngomong Pak. Masa kita tidak ngomong ini? Tidak mau ngomong, diam aja. Akhirnya suaminya punya ide ini Pak. Apa kata suaminya? Suaminya tiba-tiba Pak mencari barang di rumah itu. Dibongkar lemari, dibongkar di bawah kasur, dibongkar, dicari, tidak ketemu. Akhirnya tidak tahan istrinya, bilang, Mas, dari tadi sampean nyari apa sih Mas? Apa kata suaminya Pak? Aku dari tadi nyari suaramu, Dik. Ini nampaknya suami yang luar biasa ini. Apa pengalaman pribadi Ustaz? Mirip-mirip dengan itulah Pak saya. Jadi intinya rajut, tak ada untungnya. Dan yang terakhir jadi penutup singkat saja Bapak Ibu. Setelah tak memandang rendah, berkonflik, maka yang terakhir adalah siap membantu orang lain.
lebih maju lagi nih Pak, bukan sekedar tidak memandang rendah, bukan sekedar tak berkonflik, tapi siap memberi kemanfaatan bagi orang. Khairun nas anfa'uhum lin, saling berbuat kebaikan satu dengan yang lain, yang sakit dijenguk dan seterusnya dan seterusnya. Idul Fitri kemarin Pak jadi penutup kita sudah melakukan, mungkin saya cerita di sini Pak, berbagi dengan sesama, berbagi parcel, berbagi hadiah. Kita ingin memberikan yang bermanfaat kepada orang lain, apalagi kepada mereka yang tak mampu. Mungkin saya pernah cerita Bu di sini, saya mau Lebaran itu beli amplop kecil Pak di minimarket. Biasanya kalau di kampung bagi kepada anak-anak diisi, walaupun tidak banyak, anak-anak senang kita berbagi kebahagiaan. Saya kaget beberapa tahun lagi waktu saya mau beli amplop kecil di minimarket itu, ada anak kecil usia kira-kira kelas 1 SD itu juga beli amplop kecil itu. Dalam hati saya, hebat anak ini mau berbagi. Saya tanya, "Di, buat apa beli amplop ini?" "Ya buat dibagi-bagi Pak kalau nanti Idul Fitri." Saya bilang, saya tanya, "Diisi berapa Dik kalau adik yang membagi?" Saya kaget jawabannya. Tidak diisi Pak kata. Terus dibagi ke siapa? Dibagi ke Pak D, ke Bu D, ke Pak L, ke Fule kata. Biar mereka yang ngisi Pak kata. Nah kalau tidak dibegitukan suka lupa itu kan. InsyaAllah mudah-mudahan Pak, kehadiran kita bisa menebarkan manfaat untuk sesama kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin ada pertanyaan satu dua saya persilahkan. Kalau tidak kita akhiri bersama. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama Pak, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, tentu yang Allah ciptakan dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Surat An-Nisa tadi, min nafsin wahidah. Lalu setelah itu Pak, diciptakan dari Nabi Adam itu istri beliau, yaitu Ibunda Hawa. Kata-kata minha, dari diri yang satu itu Allah ciptakan istrinya, Ibunda Hawa, itu ragam penafsirannya cukup banyak. Sebagian dalam tafsir Ibnu Katsir misalkan diurai beberapa pendapat. Sebagian berpendapat bahwa dari anggota tubuh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tidur, itu sebagian ulama tafsir, diambil salah satu bagian tubuhnya, tulang rusuknya, diciptakan Ibunda Hawa. Tapi yang dicipta dari bagian tubuh laki-laki tadi hanya Ibunda Hawa saja. Adapun istri-istri kita itu tak diambil dari bagian kita lagi, kata para ulama. Itu bahasa kiasan saja untuk istri-istri kita. Tapi kalau Ibunda Hawa iya. Karena ada yang bilang, oh diambil satu tulang rusuk untuk istri. Tapi kalau istrinya 4 katanya Pak, habis tulang rusuknya itu Pak. Jadi untuk istri-istri kita tidak dari tulang rusuk itu, maksudnya itu kiasan. Kalau Nabi mengatakan wanita itu dicipta dari tulang rusuk, itu maksudnya pertama Ibunda Hawa. Dan kalau istri-istri kita itu bahasa kiasan saja, bahwa dekat dengan kita. Dan kata Nabi, kalau kau biarkan tetap bengkok, kalau kau paksa dia akan patah. Maka berbaik-baiklah dengan istrimu, dengan wanita. Cari selanya, jangan keras.
Tapi juga kalau ada kekeliruan jangan dibiarkan, tetap harus diingat. Itu pertama. Kemudian dari situlah Pak, wabasta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Itulah kemudian nanti syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Akhirnya bersuku-suku, akhirnya berbangsa-bangsa. Jadi dari anak keturunan itu dan seterusnya. Nah, itu jadi tidak ada pertentangan di antara dua ini. Nah, kemudian yang ketiga tentang dari kera diserupakan. Jadi kalau dalam Islam begini Pak, dalam Islam itu tidak mengenal sebenarnya teori evolusi, itu tidak. Karena itu juga teori Pak sebenarnya, bukan hukum. Ada istilah itu hukum seperti hukum gravitasi. Ada teori. Nah, teori itu masih perlu diuji nanti oleh teori-teori berikutnya. Nah, tidak dikenal manusia itu dari kera kemudian berevolusi jadi manusia, tidak dalam Islam. Ya dari Nabi Adam tadi, kemudian anak cucunya bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan seterusnya. Nah, kemudian kaitannya dengan dulu dalam Quran juga disebutkan kunu qiradatan khasiin. Di antara Bani Israel itu ada yang dikutuk oleh Allah menjadi kera-kera yang hina. Bahkan di sebagian ayat juga dikutuk menjadi babi. Itu bagaimana Pak? Dalam tafsir disebutkan itu hanya berlangsung kira-kira 3 hari. Jadi dikutuk Pak menjadi kera. Itu juga ada perbedaan pendapat. Ada yang menyebut fisiknya menjadi kera. Ada ulama tafsir menyebut sifat-sifatnya saja, bukan fisik. Tapi katakanlah fisiknya, kata para ulama, itu berlangsung kira-kira 3 hari. Setelah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada keberlanjutannya, Pak. Oh, berarti kalau ada keberlanjutannya, siapa ini yang dari keturunan kera? Tidak ada. Hanya 3 hari kurang lebih, lalu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir ayat-ayat tentang kutukan Allah kepada di antara Bani Israel agar dia menjadi kera yang hina. Kunu qiradatan khasi'in. Di antara tafsirnya begitu. Itu bisa karakternya, bisa fisiknya, tapi sekalipun fisiknya itu tak lama, hanya kurang lebih 3 hari, lalu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ibu, bapak-bapak silahkan. Ya, baik. Mari kita tutup bersama dengan doa, tapi tidak langsung doa mau makan. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dalam ukhuwah, keberkahan ini sampai di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.